Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan yang mengubahkan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu semata-mata atas kami. Bila mana kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu dan hanya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, nats kita kali ini terambil di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sekali lagi terambil di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada ungkapan mulutmu harimaumu adalah ungkapan yang sangat terkenal karena hanya terdiri dari dua kata namun memiliki arti yang mendalam. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik dan menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman-Nya. Karena itu, perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Jadi, hati-hati dengan perkataan kita, seperti ada tertulis bahwasanya apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Yang sudah kita baca di dalam Bilangan 14 tadi. Nah, ada penelitian dari seorang ilmuwan Jepang namanya Dr. Masaru Emoto selama bertahun-tahun melakukan suatu riset atau eksperimen terhadap air. Hasil penelitian ini kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Message in a Water. Dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, kata-kata pujian, atau suara musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya bila dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Jadi Dr. Masaru Emoto ini melakukan penelitian dengan menggunakan air. Kemudian air tersebut diucapkan atau dikatakan hal-hal yang positif, kemudian kata-kata pujian atau musik yang indah. Nah, kristal-kristal molekul airnya bila dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian, atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Sebagaimana kita ketahui, hampir 70% dari tubuh manusia terdiri dari unsur air. Karena itu waspadalah, karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupannya. Bahkan di hari penghakiman nanti, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Matius 12 ayat 36-37 mencatat setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hati, setiap kata-kata yang kita ucapkan nanti pun kelak dipertanggungjawabkan. Ucapan yang baik itu akan dibenarkan dan ucapan yang tidak baik akan dihukum. Hati-hati ya. Bila seorang mau menginginkan hari baik dalam kehidupannya, maka haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang diucapkannya. Jadi bila saudara ingin melihat hari-hari baik dalam kehidupanmu, maka perkataanmu pun harus engkau perhatikan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kemudian dikatakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi bagi kita yang ingin hari-hari kita baik, maka perkatakan yang baik. Karena dari situlah timbul kuasa perkataan. Bagaimana dengan Anda? Bila Anda mau melihat hari-hari baik meliputi kehidupan Anda, inilah perkataan yang seharusnya keluar dari mulut Anda. Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang membangun dan bukan perkataan yang negatif atau menghancurkan. Seperti tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita bisa menghancurkan orang lain, tetapi juga bisa membangun orang lain. Hati-hati, punya kuasa dalam perkataan kita. Dalam sebuah terjemahan, yang dimaksud dengan perkataan kotor itu adalah bahasa yang buruk, kosakata yang tidak baik. Itu sebabnya kita perlu mendisiplinkan mulut kita untuk terlatih mengucapkan kata-kata yang selektif. Jangan tergesa-gesa bicara, berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Pertama, sebelum Anda mengucapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Kedua, pantaskah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Ketiga, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan. Dan yang keempat, bergunakah apa yang hendak saya katakan ini? Banyak perkataan yang sekalipun terasa penting namun tidak berguna untuk dikatakan. Jadi mulailah membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif. Kritik boleh, tetapi kritik yang membangun. Teguran boleh, tetapi teguran yang penuh kasih. Dan nasihat untuk membangkitkan semangat. Bukan kritikan yang menjatuhkan semangat, tetapi kritikan dan nasihat yang membangun semangat. Teguran yang membangun semangat, bukan teguran yang melemahkan atau menjatuhkan. Caranya dengan menyandingkan telinga hati kita untuk belajar seperti seorang murid tentang caranya bicara. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan atas kita. Kalau kita berkata-kata, itu baiklah berkata-kata yang positif, yang membangun, bukan yang mematahkan, yang menghancurkan. Kita boleh menegur orang lain, tetapi tegurlah itu dengan penuh kasih untuk kembali membangkitkan semangatnya. Gunakanlah perkataan yang membangun setiap hari, agar kehidupan Anda dan orang-orang di sekitar Anda beroleh kasih karunia. Bila Anda atau saudara menginginkan kehidupan
menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus-Nya memberikan saudara kemampuan untuk memuji-muji Tuhan. Seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita gunakan perkataan kita itu untuk yang positif, yang membangun, bahkan untuk memuji-muji nama Tuhan. Karena dari perkataan kita yang positif, yang membangun tersebut, itu nantinya akan mendatangkan kuasa atas kehidupan kita. Kita menerima kehidupan yang baik, meskipun dalam keadaan tidak baik, kita tetap bisa menerima hal yang baik ketika perkataan kita adalah perkataan yang baik, yang positif, yang membangun, dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Mintalah untuk Roh Kudus membantu supaya kita tidak asal-asal bicara atau asal-asalan ngomong. Ya, ingat sekali lagi, segala sesuatu yang kita keluarkan dari perkataan kita akan dipertanggungjawabkan nantinya. Bila kehidupan saudara terasa kering, bisnis atau ekonomi saudara kering, masalah berkepanjangan, mulailah untuk bernubuat, perkatakan dengan penuh otoritas supaya Tuhan sendiri yang menjamah kehidupan saudara, sehingga saudara bisa mengalami namanya kelepasan, namanya mujizat ada dalam kehidupan kita semuanya. Jadi lewat perkataan pun bisa kita gunakan untuk kita mengucapkan dengan nubuatan profetik, nubuatan perkataan profetik untuk hal-hal yang membangun dan memuliakan nama Tuhan. Dan harapan saya, doa saya yang mendengar renungan ini, biarlah engkau juga diberkati lewat perkataan firman, perkataan iman yang disampaikan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Engkau kembali berfirman lewat perenungan kali ini, kuasa perkataan yang mengubahkan. Apabila hari-hari kami terasa tidak baik Tuhan, kami mau mengubah lewat perkataan kami Tuhan, untuk kami melihat hari-hari baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya perkataan kami penuh dengan kuasa. Kami ucapkan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif atas pendidikan kami, sekolah kami, atas pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Kami ucapkan juga hal yang positif atas keluarga kami, atas sosial masyarakat kami. Semuanya diberkati Tuhan. Datang hal-hal yang baik dalam aspek kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada kuasa perkataan yang mengubahkan, kuasa perkataan yang membangun dan menjadikan yang tidak baik menjadi baik, oleh karena Tuhan berkuasa atas perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini setengah dalam pergumulan. Mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, mereka yang sedih Tuhan hiburkan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan Tuhan buat berlimpah-limpah. Itulah perkataan iman kami, karena kami percaya lewat perkataan iman kami ini, maka kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.